Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini akan menjelaskan maqam kasyaf. Sebelum kita menghuraikan maqam kasyaf, saya ulang kembali pemahaman tentang sistem ilmu tasawuf. Yang pertama adalah sistem takhalli, yang kedua takhalli, dan yang ketiga tajalli, baru masuk maqam kasyaf. Semua anggota tubuh badan yang 7 ini akan disoal nanti pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surah Yasin ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, kami tutup mulut mereka dan tangan mereka berkata-kata kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi mengenai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Maknanya pada hari kiamat, mulut yang ada ini sekarang pandai bercakap, nanti dikunci, ditutup, tak boleh berkata-kata. Tangan pula yang tak bersuara, yang tak ada mulut pun, nanti pada hari kiamat boleh berkata-kata. Kaki pula menjadi saksi. Luar biasa, kaki akan menjadi saksi pada hari kiamat atas segala perbuatan manusia yang dilakukan. Itulah sebabnya kita perlu berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela, yakni maksiat-maksiat zahir dan batin. Yang kedua yang dimaksudkan dengan tahalli itu menghiasi diri dengan akhlakul mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu telah menyangkut masalah hati, taat zahir dan taat batin. Manakala tajalli, inilah yang kita huraikan nanti. Tajalli itu yang dinamakan tajalli, yaitu at-tajalli ma yakshifu lil qulubi min anwaril ghuyub, segala yang terbuka bagi hati daripada cahaya yang gaib, yakni cahaya yang menerangi hati, yakni tersingkapnya hijab menjelma kasyaf, divine knowledge. Imam Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat, beliau menjelaskan bahwa tajalli ialah cahaya gaib yang menerangi hati. Fala ya'budu illa ayyan kashifal hijabu min wajhil qalb. Seseorang tidak akan dapat beribadah dengan sempurna melainkan setelah terbuka hijab, yakni penghalang hatinya karena diselubungi oleh sifat-sifat tercela. Nah, maka cara-cara menghilangkan sifat-sifat yang tercela dengan membersihkan cermin hati. Bermakna hati itu ada mata, ada cerminnya.
Dengan apa? Dengan ilmu tauhid, amal-amal soleh, dan mengendalikan hawa nafsu. Terusnya terus muraqabah. Mujahid itu mengendalikan gejolak nafsu. Jadi yang dinamakan mujahid itu perjuangan untuk mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Baru masuk kepada maqam kasyaf. Baik, maqam kasyaf. Kasyaf ialah tersingkapnya hijab yang membatasi diri hamba dengan Allah. Nah, maqam kasyaf ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kasyaf aini, yang kedua kasyaf ilmu. Kasyaf aini ialah seseorang yang dapat melihat sesuatu rahasia di sebalik ciptaan Allah karena hatinya telah diberi cahaya. Kasyaf ilmu ialah mengetahui sesuatu yang rahasia, yakni yang gaib, melalui ilham ilahiyah. Hal ini tidak mudah, tak mudah dicapai oleh semua orang, melainkan bagi orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi hambanya, menjadi kekasihnya, yang disebut waliullah. Misalnya Nabi Khidir alaihissalam, nama betulnya Nabi Khidir Abu Al-Abbas Balya bin Malkan Al-Khidir, yang telah mendapat ilmu secara langsung dari Allah sehingga beliau dapat mengetahui sesuatu yang gaib dengan kehendak Allah. Nabi Khidir itu gurunya Nabi Musa alaihissalam, kasyaf. Nabi Khidir itu bukan rasul, tapi itu nabi. Nabi Musa itu nabi dan rasul. Tetapi Allah perintahkan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, sebab Nabi Khidir itu telah disingkap perkara-perkara yang gaib dengan ilmu laduni. Allah memberikan ilmu dari sisinya. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berguru kepada Nabi Khidir karena Allah telah memberikan ilmu tentang yang gaib, bracket kasyaf. Kisah Nabi Khidir, saudara, kisah Nabi Khidir, lihat rujuk kitab Al-Quran surah Al-Kahfi. Jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah berguru kepada Nabi Khidir, rujuk ayat ke-60 hingga 82 dari surah Al-Kahfi. Nah, para aulia, para wali-wali Allah boleh berbuat sesuatu yang aneh-aneh dan luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, karena mereka itu mendapat limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah yang dinamakan karomah, yaitu kemuliaan istimewa pada diri seorang yang soleh. Maka diterangkan karomatul aulia mu'jizatul anbiya. Keramatnya para wali itu adalah penerus daripada mukjizatnya para rasul. Karomatul aulia, karomanya para wali, mukjizatul anbiya, mukjizatnya, yakni penerus daripada mukjizatnya para rasul. Diterangkan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun
alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ini orang yang sudah punya makom aulia, wali-wali Allah, di mana mereka itu telah diberi ilmu oleh Allah, ilmu kasyaf, ilmu laduni. Wali-wali Allah adalah kekasih Allah. Mereka telah sampai ke makom ma'rifah ataupun arif billah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu makomnya sudah tinggi. Dan nama-nama ulama-ulama sufi sudah saya jelaskan dalam Minhajul Mukminin jilid 1. Saudara-saudara sekalian, perlu difahami betul, apabila seseorang itu sudah mempunyai makom tajalli, Allah Ta'ala akan berikan nur cahaya, maka orang itu akhirnya menjadi kasyaf, menjelma rahasia-rahasia, mengeluarkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribu Allahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. An-Nur ayat ke-35, di mana apabila pancuran nur ilahi menyelinap dan menembusi hati hamba Allah yang dikehendakinya, maka bercurahlah rahmat dan kasih sayang Allah, maka lapanglah dadanya, maka tersingkaplah hijab hatinya dan melihatnya dia dengan mata hati yang dinamakan al-basirah, tinggi. Bagi kita belum lagi sampai kepada makom tajalli, karena kita masih dalam tahap tahalli dan tahalli, masih berusaha untuk membersihkan hati daripada nukta-nukta hitam akibat daripada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Jadi harus berusaha dulu untuk mengikis hati ini, membersihkan hati daripada penyakit-penyakit, daripada sifat-sifat tercela, yakni maksiat yang dilakukan itu kena hilangkan dulu, baru masuk kepada tahalli, itu berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlakul mahmudah, dengan akhlak yang terpuji, baru sampai kepada makom tajalli. Ini sistem ilmu tasawuf supaya kita betul-betul faham dan fahami betul-betul sampai kepada makom-makom yang telah diterangkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat.